Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Oktianiza, NPM 20030301037. Prodi Akuntansi Syariah kelas B dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Kampus YIN Metro. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi untuk memenuhi tugas manajemen investasi dan pasar modal syariah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Berwin Anggara, MSAK QRMA. Baik, selanjutnya kita perlu ketahui bagaimana sih sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai pada 3 Juli 1997. Bertepatan dengan diterbitnya Reksadana Syariah pada PT Dana Reksa Investment Management. 3 tahun kemudian, tepatnya tanggal 3 Juli 2000, diluncurkannya Jakarta Islamic Index, yang merupakan hasil kolaborasi antara Bursa Efek Jakarta dan DIM. Dengan hadirnya indeks tersebut, para modal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, tonggak penting pasar modal syariah Indonesia yaitu keluarnya Fatwa nomor 20/DSN MUI/4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah pada tanggal 18 April tahun 2001. Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia tersebut kemudian diikuti dengan keluarnya obligasi syariah mutadabah pertama pada PT Indonesia Tbk tahun 2002 bulan September. Pasar modal syariah nasional kian mendapatkan momentum setelah pemerintah menerbitkan surat berharga syariah negara. Pertama yaitu seri IFR 001 dan IFR 0002 tanggal 28 Agustus tahun 2008. Menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN pada tanggal 7 Mei 2008. Selanjutnya, tahun 2011 menjadi batu loncatan berikutnya bagi perkembangan pasar modal syariah dengan hadirnya Indeks Saham Syariah Indonesia yang meliputi seluruh saham syariah di bel tahun yang sama. Hadir juga Syariah Online Trading System sebagai sarana transaksi saham syariah berbasis internet. Tahun 2013 ditandai dengan beroperasinya Bank Syariah Mandiri sebagai bank rekening dana nasabah syariah pertama yang diluncurkan ETF syariah pertama di BI. Setahun kemudian, Bank Panin Syariah melantai ke bursa sebagai emiten perbankan syariah pertama. Selanjutnya kita lihat logo pasar modal syariah Indonesia. Nah, ini adalah logo pasar modal syariah Indonesia yang terinspirasi dari air mancur yang memiliki filosofi kesejahteraan dan kemakmuran yang dibagi secara adil. Nah, selanjutnya ini ada visi misi pasar modal syariah. Yang pertama, visinya menjadi pasar modal syariah yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, keadilan, dan melindungi kepentingan masyarakat. Visinya yang pertama menjadikan pasar modal syariah sebagai sarana pembiayaan bagi pemerintah dan sektor swasta, serta sebagai sarana investasi pilihan masyarakat. Yang kedua, mewujudkan pasar modal syariah yang tumbuh, stabil, berkelanjutan, dan akuntabel. Yang ketiga, mewujudkan sumber daya manusia pasar modal syariah yang berkualitas dan amanah. Nah, tadi sudah ada visi misi. Selanjutnya yaitu peran pasar modal syariah di Indonesia. Ada 2 peran. Yang pertama, pasar modal syariah dapat menjadi sumber pendanaan yang sesuai prinsip syariah sebagai perusahaan. Yang kedua, pasar modal syariah dapat menjadi wadah investasi yang sesuai prinsip syariah bagi investor. Selanjutnya, konsep pasar modal syariah Indonesia. Salah satunya yaitu yang paling penting, fikih muamalah adalah aturan bahwa semua yang terkait dalam muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Pasar modal syariah dalam hal ini termasuk dalam fikih muamalah. Artinya, selama tidak
ada larangan, maka aktivitas pasar modal syariah diperbolehkan. Nah, ini transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah. Yang pertama ada masyir, yang kedua horor, riba, riswah, dan batil. Nah, tadi kan udah ada visi misi, landasan, dan konsep. Selanjutnya perbedaan pasar modal syariah dengan konvensional. Ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu instrumen investasi, yang kedua indeks saham, yang ketiga tipe obligasi, dan yang keempat jenis reksadana konvensional. Dalam instrumen investasi konvensional itu meliputi saham, obligasi, dan reksadana. Sedangkan syariah itu saham, syariah investasi, suku, dan reksadana syariah. Berikut ke bawahnya pun sudah dipaparkan. Aspek selanjutnya ada jenis reksadana non-konvensional dan keuntungan bidang usaha. Dalam aspek yang jenis reksadana non-konvensional itu ada dari reksadana dolar sampai reksadana penyertaan terbatas. Dalam syariah ada reksadana dolar syariah sampai reksadana syariah berbasis suku. Sedangkan ketentuan bidang usaha tidak ada pembatasan. Aspek berikutnya ada ketentuan keuangan. Dalam konvensional tidak ada pembatasan, sedangkan dalam syariah total pendapatan non-syariah maksimal 10%. Aspek selanjutnya ketentuan pengelolaan reksadana, dan yang terakhir Dewan Pengawasan Syariah. Dalam konvensional tidak ada pengawas, sedangkan dalam syariah itu ada. Nah, selanjutnya landasan pasar modal syariah Indonesia. Yang pertama, pengertian prinsip syariah di pasar modal ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 15/POJK 04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa seluruh aktivitas di pasar modal syariah berlandaskan pada dua hukum, yaitu landasan fikih yang bersumber dari fatwa DSN MUI dan landasan hukum positif merujuk pada undang-undang dan peraturan OJK. DSN dibentuk dengan SK Majelis Ulama Indonesia nomor Kep 75/MUI-2/1999 tentang pembentukan DSN MUI dilatar belakangi makin berkembangnya lembaga keuangan syariah, sehingga dipandang perlu adanya lembaga yang akan menampung berbagai masalah yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganan dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang berada di LKS. Nah, ini ada landasannya, ada berupa 16 landasan. Nah, yang tadi kan landasan aja, yang ini adalah landasan hukum pasar modal syariah, yaitu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal UU, peraturan terkait lainnya, serta peraturan OJK. Beberapa regulasi OJK yang terkait dengan pasar modal itu ada 8 ini. Nah, berikutnya ada jenis-jenis akad pada pasar modal. Beberapa akad yang digunakan dalam pasar modal syariah sebagaimana diatur dalam peraturan OJK nomor 53/POJK nomor 4/2015 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ijarah, yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang atau jasa antara pemilik barang dengan penyewa barang tersebut dalam jangka waktu yang tertentu. Yang kedua ada istisna, itu perjanjian jual beli antara pemilik dengan pembeli yang menjadi objek yang telah ditentukan spesifikasinya. Yang ketiga ada kafalah, yaitu perjanjian penjaminan barang atau jasa antara pembeli jaminan antara pembeli dengan pemilik. Terus yang keempat ada mudharabah, antara perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal. Yang kelima
rokah antara perjanjian kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, masing-masing menyetorkan modal sesuai kesepakatan. Yang keenam ada wakalah, perjanjian pemberian kuasa antara pemilik aset dan penerima kuasa aset. Berikut pemaparan materi yang sudah saya sampaikan. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got nothing to